Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan podcast Bisik. Nah, kali ini mungkin teman-teman asing dengan aku. Nah, karena aku baru pertama kali nge-host di podcast ini. Sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Afwan dan kali ini aku akan memandu acara podcast ini berjalan dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira teman-teman penasaran nggak apa yang kita akan bahas di podcast ini? Teman-teman pernah nggak sih menjadi seorang pemimpin itu bukan cuma soal mengatur diri kita sendiri aja atau mengatur orang lain saja. Tetapi kita juga perlu mengatur waktu, mengatur energi, yang paling penting kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, untuk itu kita akan datangkan narasumber yang lebih kompeten dan pengalaman di bidang ini. Nah, kita sambut nih narasumbernya. Halo Mas, Iya, apa kabar? alhamdulillah baik. Nah, kebetulan narasumber kita ini jauh-jauh dari Jepara datang ke Semarang buat hadir di podcast kita teman-teman. Boleh perkenalan diri Mas? Ya, saya Rizpandi, Oke. saya alumni dari Hima FPPD tahun 2022 sampai 24 ya, sekiranya saya mengabdi di Hima. Oke, berarti pernah kuliah di univ kita Oh sendiri ya tentu Mas? tentu menjadi salah Oke. satu mahasiswa yang kemudian pernah, dididik, dibina, dan ditempa di BPD University. Nah, mungkin kan Mas Riz udah pernah kompeten ya di dalam dunia organisasi ini, terutama menjadi seorang leader. Nah, apakah Mas Riz itu pernah nggak sih kalau di sebuah organisasi itu menjadi leader, salah satunya di organisasi kita sendiri? Iya, alhamdulillah Tuhan memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari sosok yang kemudian istilahnya apa ya, memberikan kontribusi gitu di Hima. Ya terakhir kami menjadi direktur utama di periode tahun 2023-2024. Jadi 1 tahun periode itu kami diberikan kesempatan, kepercayaan dari Tuhan tentu dan juga kesempatan dari teman-teman semua untuk memimpin Hima di periode 23 sampai 24. Wow, ternyata alumni ini ya, Ya, alumni alumni ketuanya kita teman-teman. Nah, ya. oke Mas, kita langsung membahas ke pertanyaan ya Mas, boleh? Nah, pertanyaan yang pertama nih Mas, leadership kan bukan cuma soal mengatur waktu, bukan soal mengatur orang lain saja, tetapi kita juga perlu mengatur diri kita sendiri. Nah, menurut Mas Riz atau pengalaman Mas Riz nih, bagaimana cara kita bisa memanajemen atau mengatur diri kita sendiri Mas? Ya tentu hal yang paling fundamental terhadap bagaimana kita mengatur diri sendiri adalah hidup ini harus punya target, itu masalah. Kita harus punya target, punya planning. Kemudian bagaimana cara kita mengorganizing, sehingga nantinya kalau kita sudah punya target, maka itu salah satu bagian dari kita mengatur dan memimpin diri sendiri. Nah, bayangkan ketika manusia tidak punya target, tidak punya arahnya hidup mau kemana, maka hidupnya akan terombang-ambing. Maka menjadi pemimpin, tadi dikata Mas Afwan, menjadi pemimpin organisasi itu memimpin diri sendiri. Maka Oke. kita harus punya target dulu, diri kita mau ngapain, setelah itu kita baru bisa menentukan organisasi yang kita mimpin mau kita arahkan kemana tujuan. Oke, berarti sangat penting banget ya Mas Ya, buat organizing. Nah, ngomong-ngomong soal organizing biar, struktur kita tuh tercapai dengan baik gitu loh Mas. Nah, pentingnya manajemen waktu di dalam organizing ini seperti apa Mas? ya tentu kalau kita di manajemen ya, kita hima kita masuk manajemen gitu ya Iya Mas betul. Afwan ya. Kita belajar ada salah satu kaidah manajemen itu ya namanya POLC. Jadi ada planning, organizing, L-nya leading dan Oke. controlling. Jadi kalau kita berbicara waktu maka kita akan berbicara, apa ya, namanya kita punya tingkatan apa ya, skala prioritas. Ya Oke. kalau kita berbicara waktu kita punya skala prioritas. Maka dalam mencapai sebuah organisasi yang kemudian itu mampu memiliki dampak untuk orang lain, maka kita harus punya skala prioritas. Nah, kalau kita sudah berbicara skala prioritas, maka kita akan berbicara bagaimana kita mengatur waktu. Jadi Oke. kita sering menghadapi pertanyaan terkait kalau kamu di organisasi ini milih organisasi atau kepentingan keluarga. Nah, itu sebenarnya hal yang tidak perlu ditanyakan. Oh iya. Karena menjadi bagian dari organisasi adalah bagian dari orang-orang yang sudah memiliki skala prioritas. Maka memang mengatur waktu, manajemen waktu ini harus didasarkan pada bagaimana kita memprioritaskan hal-hal yang kemudian diberikan kepercayaan itu kepada diri kita sendiri. Oke, berarti kita juga harus pintar-pintar memilih skala prioritas Iya, kita itu seperti apa ya betul. Mas? Oke, Mas, kalau, cara kita kan, di dalam organisasi kan banyak banget tuh.
Kayak kita perlu memanajemen waktu, kita perlu membedakan skala prioritas yang mana. Nah, kalau cara kita menghadapi itu, terutama pada tekanan dan tanggung jawabnya itu seperti apa, Mas? Ya tentu tekanan, pasti ada Mas Afwan ya, apalagi kita sebagai anggota ataupun sebagai pemimpin dalam organisasi. Tapi tekanan-tekanan yang kemudian membentur kita ini harus kita jadikan momentum. Ini ada salah satu kaidah, terbentur, terbentur dan terbentuk ya. Oh Jadi iya, kalau kita merasakan tekanan maka itu menjadi apa, menjadi momentum untuk kita menjadikan diri ini sebagai sosok yang harus bisa beradaptasi dengan tekanan-tekanan yang akan terus ada dalam kehidupan kita. Nah, salah satu pembelajaran yang kemudian sangat berharga adalah ketika kita merasa tertekan dalam organisasi. Maka dulu seketika saya menjadi, bagian dari aktivis organisasi tentu saya menjadikan itu semua sebagai momentum. Momentum untuk saya terus bisa beradaptasi dengan segala hal yang kemudian berubah di sekitar saya. Kaidah ekonomi menyebutkan bahwa sosok seseorang yang kemudian bisa hidup lama adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Maka sama dengan aktivis organisasi itu akan terus berjalan, organisasinya akan terus hidup apabila mereka peka dan bisa beradaptasi dengan tekanan yang ada di lingkungan sekitar. oke berarti kita tuh harus perlu adanya benturan biar kita bisa Harus, terbentuk betul betul dalam sebuah organisasi betul tersebut ya, Mas? betul. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Kalau Mas Riz nih, lebih memprioritaskan produktif atau istirahat? Soalnya kan kita bisa dikatakan Gen Z lah, Iya, Mas. Nah, kita Gen Z kan kayak banyak kadang, ah, tapi ah malas gitu ya. iya. Nah, banyak malasnya. Lah, menurut Mas Riz nih, yang lebih prioritas itu antara produktif atau tetap mementingkan kemalasan kita? Ya, produktif itu tidak berarti bekerja secara kontinuitas dan terus-menerus dengan intens. Ah, iya. Kalau kita berbicara produktif, banyak orang memahami produktif itu ya sibuk terus. Hari ini hari Minggu ya, nggak pada libur ya kalian ya? Produktif berarti? Oh, bukan itu sebetulnya produktif. Makna produktif yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mampu inputnya sedikit, ya kita Iya bekerjanya betul. sedikit tapi outputnya besar. Itu namanya produktif. Nah kalau kita tadi diberikan pilihan, Mas tetap produktif atau istirahat? Ya tentu kita harus kembali kepada kaidah yang sesungguhnya. Produktif itu berarti tidak perlu bekerja banyak, yang penting hasilnya Ya, terasa. oke. Kalau istirahat itu ya beda lagi, yang namanya manusia ya kita butuh istirahat, kita butuh waktu untuk kita me time, kita butuh waktu untuk berdamai dengan diri sendiri itu sangat perlu. Aktivis organisasi pun perlu mendapatkan waktu itu. Mungkin Mas Riz kalau semisal lagi di fase udah capek nih, kalau kepengen me time tuh Mas Riz biasanya melakukan seperti apa, Mas? Mungkin biar bisa jadi motivasi teman-teman dikala sedang banyaknya proker atau tugas yang banyak gitu, Mas? Ya tentu satu hal pertama yang kemudian saya lakukan ketika saya merasa lelah gitu ya dengan, segala bentuk tekanan organisasi itu, yang harus ya yang paling utama adalah mari kembali ke Tuhan dulu. Mari kita kembali ke Tuhan. Oke, nomor satu Jadi Tuhan ya, nomor Mas? satu Tuhan, ya Oke. satu Tuhan. Yang kedua adalah yang namanya manusia kita punya dunia yang ada sebelum kita masuk organisasi ya. Bet Saya dulu suka touring pakai motor Mas, saya SMA dulu saya sering setiap oh, pekan saya naik Astrea Grand itu untuk keliling Kabupaten Jepara. wow. Ya gunanya apa? Gunanya untuk biasa saya refresh dari segala bentuk apa ya, hal-hal yang kemudian melelahkan untuk diri saya. Maka ketika saya dulu di aktivis organisasi di Hima, tentu saya punya hobi yang kemudian harus saya salurkan setiap selesai saya melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang ada di organisasi. Oke, berarti mungkin cara Mas Riz buat me time itu lebih ke cara lebih ke keliling atau Iya, mencari pandangan betul, pemandangan yang betul, bisa merefreshkan betul, pikiran kita ya, Mas? betul. Oke, Mas. Kalau itu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas. Eee, Menurut Mas Riz tuh cara menjaga keseimbangan kita sebagai leader ke dalam tim supaya agar emosi kita tuh bisa terkontrol, kita tidak menyalurkan emosi kita kepada tim kita atau anggota kita seperti apa? Ya, tentu kita juga punya latar belakang yang berbeda antar satu orang dengan orang yang lainnya. Oke. Maka yang perlu kita lakukan gitu ya dalam rangka kemudian kita menjaga stabilitas emosi dalam organisasi, tentu jadikan organisasi ini sebagai salah satu bagian dari tempat kita untuk berpulang. Oke. Maka kalau teman-teman bayangkan ketika teman-teman capek kuliah, capek di hima atau organisasi tertentu, kalau teman-teman pulang, maka teman-teman akan merasakan kelegaan dalam hati dan pikiran. Oke.
Nah, bayangkan dan ibaratkan organisasi itu sebagai tempat untuk teman-teman berpulang. Maka ketika teman-teman merasakan hima, menjadikan hima ini, organisasi itu tempat berpulang, maka teman-teman tidak akan pernah menjadikan tempat itu sebagai luapan emosi atas hal-hal yang terjadi di luar organisasi. Maka Oke, ketika kita menjadi aktivis organisasi, kita harus berikrar. Ikrarnya adalah bagaimana organisasi yang saya jadikan tempat untuk mengabdi ini sebagai rumah yang harus terus-menerus saya besarkan. Nah, ketika teman-teman sudah merasa seperti itu, memiliki jiwa memiliki organisasi, maka insya Allah atas kehendak Tuhan teman-teman akan menemukan tempat di mana teman-teman akan terus berkembang tanpa melibatkan emosi yang tidak stabil di dalam perjalanan organisasi. oke, balik lagi kita juga perlu melibatkan Tuhan di dalam Iya, proses kita ya Mas, iya, terutama dalam mengontrol iya. emosi. Nah mungkin nih Mas, kalau semisal kita sebagai leader ada salah satu anggota kita atau tim kita yang mungkin agak kurang suka sama cara kita Hmm, sebagai leader, nah cara memimpin kita mungkin. Nah, tapi mereka ini ngomongnya itu kayak di belakang atau enggak mhm, diomongin secara langsung. mhm. Nah menurut Mas Riz ini bagaimana? Iya, kaidah pertama yang saya lakukan dulu adalah tidak semua orang harus kita senangkan Oke, dan segala bentuk apa yang kita lakukan tidak akan bisa memuaskan orang lain. Maka forum di dalam forum, kemudian omongan-omongan orang di belakang tentang kita tuh senantiasa terjadi. Enggak di organisasi pun, enggak jadi pemimpin pun, enggak jadi ketua pun kita akan terus menghadapi hal seperti itu. Nah, itulah seninya organisasi, adanya pergibahan pergibahan di dalamnya. Nah, itu sebuah bumbu organisasi yang itu menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang mau belajar di dalam organisasi. oke, Jadi dulu saya masih kemudian berpikir, "Wah, saya gagal nih kalau saya diomongin jelek sama orang." Ternyata kemudian hari setelah saya belajar, memahami dan memaknai perjalanan itu ternyata akhirnya saya menemukan, sebaik apapun orang itu mereka akan terus memiliki orang yang tidak suka. Prinsipnya adalah ketika kita menjadi pemimpin, tidak semua orang kita bisa puaskan dan yang paling utama adalah tetap berusaha sebaik mungkin untuk melakukan yang terbaik untuk organisasi yang tercinta. oke. Berarti kita kayak, kita juga nggak bisa memaksa diri kita atau orang lain Iya, untuk suka sama betul. kita. Karena bagaimanapun itu hak mereka gitu Iya, ya Mas? hak mereka untuk tidak suka dengan kita. Oke. Nah kalau kebiasaan Mas Riz nih sebagai leader, dulu waktu Mas Riz sebagai leader kebiasaannya mungkin bagaimana Mas agar citra kita sebagai leader ini tetap terjaga? Iya, kaidah pertama yang saya ugemi itu apa ya Mas Afan ya? Yang Eee, saya pegang gitu ya, pegang ya? jadikan prinsip itu menjadi leader, menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi dirut, menjadi apalah namanya itu, julukannya ketua itu adalah sebuah pertanyaan, bukan sebuah kebanggaan bagi diri saya. Artinya apa? Ketika dulu saya terpilih menjadi sosok ya dirut katakanlah di Hima itu, saya langsung bertanya pada diri saya sendiri. Saya mampu nggak ya mengemban amanah sebesar ini? Saya pantas nggak sih mentalnya, cara berpikirnya, cara bertindaknya di luar? Saya terus berpikir seperti itu. Tidak kemudian saya membanggakan, oh saya terpilih 80% gitu ya menangnya dulu ya. 80% suara memilih saya, tidak. Tapi hal pertama yang saya lakukan adalah saya berpikir ini pantas atau tidak ya saya menyandang gelar itu. Oke, Nah, ketika kita sudah berpikir seperti itu, maka ya insya Allah atas kehendak Tuhan lagi ya, kita akan menemukan titik di mana kita akan terus menjadi sosok yang terus berusaha sebaik mungkin untuk organisasi. oke, berarti kita juga perlu menyaring gitu ya Mas, Betul. bagaimana cara kita, tindakan kita Mhm. seperti itu ya? Iya, Nah, menurut Mas Riz nih, kadang kan di dalam organisasi tuh ada dinamikanya nih. iya. Contohnya tuh kayak, apa ya, kita kan udah ada forum, tapi ada forum lagi di dalamnya. Nah, terkadang itu yang bisa membuat organisasi itu tuh terasa toksik di dalamnya. Mhm. Nah, menurut Mas Riz pandangannya sebagai leader, cara mengatasinya itu seperti apa? Kaidah yang keempat dalam sebuah proses manajemen organisasi adalah C, controlling. Controlling, oke. Ya, POLC controlling. Kalau ada di kaidah manajemen lagi, kita akan menemukan POLC plus E. Apa F-nya apa Mas Afwan? Nah, Evaluasi. Iya, evaluasi. betul. Maka controlling dan evaluasi itu tidak kemudian berfungsi sebagai membenarkan hal-hal yang tidak sesuai saja. Oke. Tapi controlling dan evaluasi adalah proses memastikan segala perjalanan organisasi ini sesuai dengan apa yang ada di planningnya. Planning. Ini sesuai nggak sih dengan planningnya saya Oke. tentukan sejak awal. Nah, maka ketika adanya forum di dalam forum, ya tentu cara
ketua mengatasi itu berbeda-beda karena seninya organisasi antara orang itu berbeda. Oke. Maka kalau dulu memang saya ya memastikan, saya ajak ngobrol. Saya dulu suka bikin forum Mas Afwan. Artinya bikin forum, "Ayo sama HRD di kantin ya, Oh kita iya, jajan es krim ya," atau sama apa, SND, sama PR, sama marketing gitu ya. "Ayo kita jajan atau kita makan es krim di Cima5 atau Simalungun, kita oke. CFD di mana." Saya sering gitu. Itu saya gimana caranya saya membentuk, apa namanya ya, ikatan yang kemudian Chemistry. chemistry Oh iya dengan betul. dirut itu harus ada dulu. Nah ketika chemistry antara anggota sudah terbentuk dengan ketuanya yang paling tertinggi, maka insya Allah atas kehendak Tuhan lagi ya, kita akan menjadikan organisasi itu sebagai tempat yang terus berkembang tanpa adanya gangguan-gangguan nilai-nilai toksis di dalam. Dulu memang saya menciptakan itu dulu. Jadi hima harus kita ciptakan, organisasi harus kita ciptakan sebagai rumah yang di dalamnya ada chemistry antara anggota, terutama anggota dengan dirutnya. Oh Kalau iya. antara dirut dengan anggota itu sudah klop, maka dipastikan ya, dipastikan organisasinya tidak akan pernah ada forum di dalam forum. Karena apa? Karena, mereka sudah punya teman untuk meluapkan isi hati. Oke. Kalau kita tanya kenapa alasan banyak forum dalam forum, ya karena mereka tidak punya ruang untuk bercerita tentang keadaan dirinya dalam organisasi. Nah Oke. itu menjadi pertanyaan bagi pemimpin tertinggi. Oh ternyata kok saya belum bisa ya mengatur anak-anak saya biar mereka punya forum, punya teman untuk bercerita tentang apa kehidupan dalam organisasi. Itu yang menjadi hal yang paling saya tekankan dulu. Mereka harus punya ruang untuk bercerita. Mereka harus punya ruang untuk menjadikan dirinya ini sebagai tempat yang bisa dihargai oleh orang lain. Kalau orang sudah merasa dihargai, maka mereka akan lebih mudah menjalankan apa yang menjadi instruksi dan tugas dari pemimpin yang tertinggi di dalam organisasi itu. Oke, berarti balik lagi kita perlu membangun Iya chemistry antara leader iya sama, iya timnya begitu ya, iya Mas? iya. Oke, Mas. Nah, kadang nih, Mas, ada, tantangan mungkin ya bagi seorang mahasiswa nih. Kadang kan mahasiswa tidak semuanya itu dari kalangan dari keluarga yang berada nih, Mhm maaf. Nah, mungkin kadang kita ada tuntutan di dalam hal ekonomi, mhm terus kita juga ada tuntutan di dalam akademik, mhm tetapi kita juga bergabung di dalam organisasi. mhm. Nah, mungkin Mas Riz kalau ada pengalaman entah freelance atau kerja lain nih, cara ngebalance-nya itu bagaimana, Mas? Iya. Ya tentu sebagai anak kos ya, saya juga mengalami mengalami jauh dari orang tua gitu ya. Kalau dulu kami hanya ditransfernya itu seminggu sekali, Wah, itu kalau nggak ada kegiatan mendadak ya cuma seminggu sekali oh itu. iya, Transfer lagi, transfer lagi, di jatah jatah mingguan itu. Dan saya dulu sempat agak pasif ya, semester awal 1 dan 2 agak pasif untuk tidak mencari uang. mhm. Karena prinsip yang jelek dulu adalah, "Wah wayah sekolah urung wayah golek duit," gitu. Nah nanti kalau biasanya kalau udah orang sudah dapat uang itu malas untuk kuliah. Saya Betul, pernah punya prinsip seperti itu. udah Ya terlena ya, ada Mas? benarnya juga itu ternyata ya, ya ada benarnya juga. Tapi dulu memang kami dari keluarga yang kemudian ya Allah berikan kecukupan lah ya, diberikan kecukupan untuk ngekos cukup, untuk Iya, makan sehari-hari cukup. Tapi memang pernah saya dulu, ikut di tim PMB-nya kampus gitu ya, kita oke. dapat sedikit ya imbal hasil itu Iya, ya, betul. imbal tenaga gitu. Kemudian saya juga di luar, karena dulu saya sudah menggeluti jadi narasumber Mas, ya Oke, alhamdulillah saya sering jadi narasumber ya. Dari sana saya dapat lah sedikit-sedikit nanti saya untuk hidup saya, tidak oh untuk iya, memenuhi ingin saya enggak itu. Untuk tapi bertahan butuhnya hidup apa ya, gitu. untuk bisa hidup bisa. Kemudian dulu memang, pernah ikut menjadi salah satu, apa ya, protokolernya salah satu, apa ya namanya ya, petinggi Wah tinggi ya, pemerintahan gitu betul. ya. Ya dari sana kami ya dapat makan, dapat ya istilahnya Uang uang jajan jajan lumayan lah ya, ya Mas. gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan tentu cara membaginya adalah kita harus paham tadi, skala prioritas. Kita ke Semarang ngapain sih? Oh mau kuliah, ya wes kuliah menjadi nomor satu yang harus prioritaskan. Oke, siap. Iya Kembali lagi kan karena kita menjadi mahasiswa iya berarti kuliah tetap iya, prioritas nomor prioritas nomor pertama. satu iya, Oke. betul. Nah, mungkin dari POV Mas Riz dulu sebagai leader nih, mungkin ada anggotanya yang, memilih untuk di apa, kayak sampingan ada kerja gitu, Mas. Nah, sikap Mas Riz itu seperti apa untuk menanggapi anggota tersebut? Iya tentu saya begitu memahami latar belakang, kondisi, terkait ekonomi, atau keluarga yang kemudian menjadi latar belakang anggota-anggota saya. Nah, bagaimana Mas sikapnya ketika ada anggota yang kemudian freelance, kerja di luar? Iya, Ya saya tetap mengizinkan. oke. Artinya apa? Artinya saya juga berpikir,
Saya nggak bisa melarang karena apa? Karena organisasi ini bukan organisasi profit, Oke. bukan organisasi yang profesional, kamu kerja saya bayar, bukan. Maka saya terus memahami itu. Saya terus memahami bagaimana, oh orang lain juga punya kebutuhan. Kecuali kamu ikut hima, ayo mangkat, ora oleh kerja, tak bayar kok kowe kok. Nah, kecuali gitu. Oke, Karena siap. saya nggak bisa kemudian mencukupi kehidupan mereka di Semarang kalau mereka nggak ikut kerja. Nggak kerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu saya terus memesankan, yang penting kamu ya boleh kerja, tapi jangan pernah melupakan tanggung jawabmu, Tanggung satu jawab. sebagai mahasiswa untuk kuliah, dua tanggung jawabmu untuk belajar sebagai aktivis organisasi dalam organisasi. Itu Organisasi. saya mengizinkan. Bahkan sering dulu ada teman-teman anggota itu yang saya ajak kerja ikut saya. Kamu hari ini free Kak? Ada ini Wow. pengawalan kemana? Saya ajak. Oh, temennya malah Iya, diajak kerja ya, saya ajak Mas? kerja memang untuk gandeng garet gimana caranya, oh mereka di organisasi ini dapat sesuatu gitu. Oke, Mereka Mas. ada benefitnya gitu loh. Jangan sampai teman-teman menjadi pemimpin itu tidak memikirkan benefit yang akan diperoleh oleh anggota yang dipimpinnya. Saya selalu berpikir seperti itu. Oke. Karena jadi ketua itu pasti dapat benefit. Saya dulu Iya. jadi dirut dikenal dosen, Wow. sering ikut apa-apa keluar. Tapi anggota saya kan jarang yang kemudian Betul. lebih dikenal daripada dirutnya. Maka jangan one man show, ya, jangan one man show. Artinya menjadi dirut juga harus berpikir yang luas, bagaimana menggandeng anak-anaknya untuk ikut show, untuk So, ikut iya. pertunjukannya dirut itu, juga harus diberikan bekal untuk setelah dirutnya nggak ada, mereka bisa meneruskan, baik secara organisasional maupun secara pekerjaan yang ada di luar sana. Oke, berarti salah satu benefit join organisasi ini mendapatkan relasi ya, Iya, Mas? Terutama berguna banget untuk di dunia kerja. betul, Nah, betul. salah satu manfaat mungkin dari pengalamannya Mas Riz apa nih? Selain dari yang disebutkan tadi kan ada PMB, Iya. mungkin dari eksternal gitu, Mas? Ya tentu tadi relasi-relasi jejaring apa ya, kalau kita boleh nggak sih jejaring politik gitu di sini? Nggak apa-apa, kalau mau didit juga nggak apa-apa nanti. Memang jejaring politik tadi yang Oke. kemudian menjadi salah satu penunjang kehidupan saya selama jadi mahasiswa. Oh, iya. Ya mahasiswa sering ya kita berbicara politik, berbicara iya gitu ya Iya, Mas ya. betul. Kita sering berbicara politik, tapi yang penting adalah kita tidak terlibat dalam politik praktis yang buruk. Oke. Saya punya prinsip, oh saya mau ini ikut ini, tapi satu, saya hanya mau ditaruh di tataran yang bersifatnya teknis. Oh ngurus ini, ngurus ini. Kalau untuk praktis saya nggak mau. Oke. Untuk konsep-konsep saya juga mau. Tapi untuk praktis saya juga, no. Gitu. Ya yang kedua adalah tentu di luar sana nanti kita akan ada magang, gitu ya. Oh iya, Magang itu magang. juga perlu kita pikirkan sejak awal. Nah, organisasi ini menyeberang saya jalan. Gimana saya bisa kenal para pimpinan di dulu di Bank Jateng ya. Oh Di iya. beberapa direksi-direksi juga kami sering berkumpul dan akhirnya setelah saya magang, nah itu dunia mulai dari situ saya berbenah. Setelah magang, kenal dengan orang-orang pimpinannya, ya hingga sekarang alhamdulillah meskipun tidak di Bank Jateng ya, meskipun Iya, di Bank Jateng betul. kami sudah menemukan tempat di mana insya Allah kalau Tuhan menghendaki nanti saya insya Allah bekerja di dalam. Dan Oke. itu karena apa? Karena jejaring relasi yang saya Relasi. bangun sejak organisasi. Oke. Ya, Berarti manfaatnya selain apa? Berarti manfaat ketika kita jadi organisasi itu, kita mendapatkan relasi internal maupun eksternal yang betul, mungkin sangat berguna untuk betul. di dunia kerja nanti ya, Mas? Ya, Oke, Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin Mas Riz kan udah berkelana nih, udah join organisasi di mana-mana. Mungkin peran keluarga di dalam organisasi, mungkin dari Mas Riz dari SD, SMP atau sampai di titik sekarang ini seperti apa? iya tentu keluarga menjadi elemen yang paling dasar gitu ya, Iya. dalam membentuk jiwa kepemimpinan seseorang. Jadi saya dilahirkan oleh seorang ibu yang background-nya seorang guru SD, Iya, betul. guru honorer SD kelas 1, Oh, 15 tahun, nggak jadi PNS. belum jadi Belum jadi PNS. PNS, 15 tahun. Nah itu dulu gajinya Mas, bulan tapi gajinya. 3 bulan. Kalau mau ditit juga gak apa-apa nanti. Ini bukan nyindir pemerintah, tapi kita berbicara cerita kehidupan saya. Kemudian saya juga dibesarkan oleh seorang ayah yang memang notabene adalah polisi ya, tapi polisi hutan ya, Oh iya, Polhut ya Polhut. di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah dari sana dari dua sosok yang kemudian sangat berharga dalam hidup saya itu, saya dibentuk. Satu adalah untuk menjadi seorang yang pandai secara akademis, Iya. meskipun ayahnya juga nggak begitu pandai. Tapi yang nomor dua adalah yang paling penting, bagaimana kamu mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Oh iya. Kemudian saya selama SMP dulu saya SMP jadi wakil ketua OSIS juga atas dukungan orang tua, atas dukungan papa mama saya. Kemudian SMA jadi wakil ketua OSIS lagi.
kemudian jadi ketua OSIS lagi. Dan ternyata setelah saya telusuri ke belakang, ke atas, ke keluarga itu ternyata dulu papa, ayah saya juga sebagai seorang ketua OSIS di SMI dan SMA-nya. Nah, jadi peran-peran orang tua itu, peran keluarga dalam membentuk saya menjadi ya orang yang belum sukses pada sekarang ini Iya. ya, itu sudah menjadi apa ya, budaya pendidikan dan keluarga saya. Kemudian, tentu yang paling utama dari ayah dan ibu saya sampaikan dan didik adalah, di kamu berada, dimanapun kamu ditempatkan besok, dimanapun kamu berkarya, kamu harus memberikan dan membawa perubahan, satu untuk dirimu sendiri, 2 untuk organisasi, dan 3 untuk masyarakat yang ada di sekitar Anda. Oke Mas, mungkin tadi kan Mas Riz cerita ya dari mulai SMP udah menjadi ketua OSIS, Iya, udah lanjut ke SMA iya. juga jadi ketua OSIS. Nah, mungkin saat itu boleh diceritakan gak sih Mas perjalanan Mas Riz waktu menjadi pertama kali seorang leader? Ya tentu kalau dulu ditanya ya, saya ditanya sekarang, pertama kali jadi leader ngapain gitu ya, Oke. saya langsung bilang sama papa mama saya, "Pa, jadi ini," almarhum papa saya ya, dan ke mama saya, "Ma, gini gini." Dan satu hal pertama yang kemudian apa ya, keluar dari lisan kedua orang tua saya itu satu, "Kalau, suatu hari nanti kamu dapat tugas, tugasmu belum selesai, maka jangan sekali-sekali kamu pulang ke rumah." Iya. Itu pendidikan yang paling mendasar, yang mendasari saya bisa sampai jadi, ketua-ketua di organisasi yang lainnya gitu ya. Dan kemudian yang kedua, dari aspek papa saya dulu selalu bilang gini, "Menjadi pemimpin itu harus punya arah, Iya kalau betul. nggak punya arah nggak usah jadi orang, apalagi nggak usah jadi pemimpin." Jadi pemimpin itu harus punya arah bagaimana membawa organisasi, bagaimana cara membawa orang-orang yang ada di belakang Anda. Nah itu leader. Tentu yang pertama yang dulu ketika saya awal-awal adalah saya grogi. Saya dari desa yang kemudian pelosok ya, kalau Mas Awan kan juga orang Jepara, guys. Iya. Ya orang Jepara sudah pernah ke rumah saya ya. Udah Nah sering ini nggak yang penonton itu? juga di sini juga sering ke rumah saya, sudah ada yang pernah ke rumah saya. Pelosok sekali. Dari sini 4 jam, dari Semarang ini 4 jam. Melewati berbagai hutan Berbagai ya Mas? hutan belantara, dari kota Jepara pun ya satu jam 1 jam setengah, ya? 1,5 jam kalau kita ke rumah saya. Pelosok, tentu saya minder. Wah saya orang pelosok, saya orang desa. Minder ketika saya sekolah yang kemudian latar belakang siswanya adalah orang-orang yang sudah berada di kota dulu itu. Betul. Saya minder. Tapi kembali lagi ke keluarga. Keluarga selalu menguatkan bahwa, saya disuruh untuk meneladani sikap-sikap para pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa itu mana yang lahir dari kota? Nggak ada. Iya. Pak Jokowi dari Solo, ya, dari bantaran Sungai Bengawan Solo ya. Iya Jangan betul. ketawa-ketawa ya. Ya. Pak SBY dari mana? Dari Kediri, anaknya seorang rakyat sipil biasa, ya. Pak Harto anaknya petani, bahkan nggak punya apa-apa dulu, sekolah nggak pakai sepatu loh Pak Harto itu. Bapak pembangunan bangsa Indonesia itu nggak pakai sepatu, nggak punya uang untuk sekolah. Tetapi mereka bisa jadi tokoh bangsa. Masa kita yang kemudian lahir di era Gen Z, ya, teknologi sudah canggih, masa Iya. kita masih merasa minder. Nah, itu yang kemudian mendorong saya untuk terus berkarya, berkreasi dan memberikan perubahan, satu terhadap diri saya sendiri, 2 untuk organisasi, 3 untuk masyarakat yang ada di sekitar. Oke, berarti kita berkarya atau kita berkembang, kita mau kasih impact kepada orang lain Ya, itu, kita nggak perlu menghiraukan kita background-nya dari mana, kita dari daerah mana, karena betul. itu bukan suatu hambatan bagi kita untuk berproses gitu ya Iya, Mas. iya. Oke, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau tanya untuk narasumber kita? Ada Oke ada boleh. ada penonton juga di sini ternyata ya. Oh iya. Berarti balik layar ini. Oke. Berarti teks. Oh, Iya, mau iya membelah betul. diri ya. Iya, tentu yang pertama harus kita skala prioritas. Itu sangat menjadi hal dasar untuk kita memanajemen waktu. Yang kedua adalah nggak mungkin kita ikut 3 organisasi.
nggak mungkin di semua organisasi kita menempati posisi yang urgent untuk terus hadir. Nah itu terjadi di saya dulu. Saya dulu di kampus jadi dirut, di Jepara menjadi salah satu ketua umum di OKP Oh, Mas. Jadi iya. organisasi kepemudaan di bawah salah satu organisasi. Oke. Nah kenapa kok kemudian bisa mengatur waktu di Jepara dan di Semarang dengan bersamaan? Tentu saya selalu menebankan kaidah di mana jangan sampai ada one man show. Artinya saya terus mendelegasikan untuk orang lain berkembang seperti yang saya lakukan. Kalau dari kacamata seorang ketua gitu ya Mas ya. Nah, kalau dari kacamata seorang anggota adalah bagaimana kita harus kembali lagi, kita melakukan organisasi tadi, menjalankannya itu dipilih yang paling sesuai relevan dengan tujuan hidup kita. Maka ketika kita hari ini kita menyadari kita banyak kurangnya gitu ya, banyak salahnya ataupun nggak sempurna, maka dari awal kita sudah harusnya bisa membatasi mana hal-hal yang tidak boleh kita pilih. Saya punya prinsip, daripada kita banyak mencakup hal tapi nggak menjadi pakar, mending kita pilih satu hal dan kita menjadi hebat di dalamnya. Tapi kalau yang penanya ini sepertinya luar biasa, Multi multi talent ya Mas. talent. Kalau saya multi talent Mas, Multi talent multi ya Mas. talent, tapi nggak saya talent jadinya hilang semua gitu ya. Tapi yang tanya ini saya lihat profilnya bagus dan bisa membelah diri ya. Iya, personal Membelah diri itu branding kalau di itu. biologi apa namanya? Beda dengan amuba ya. Wih. Amuba itu apa ya? Saya lupa ya, anak-anak ekonomi soalnya. Ya, yang penting adalah tadi, kita harus tentukan skala prioritasnya mau kemana. Dan sejak awal kita memilih itu juga sudah tahu konsekuensinya. Di depan sana ada mungkin satu kegiatan yang secara bersamaan terjadi. Nah, tapi kan kita harus bisa memilih. Memilih di mana tanggung jawab kita di organisasi itu sebesar apa. Kalau aku nggak datang di sini, nih nggak datang di Hima berjalan nggak sih? Kalau nggak Iya. datang di sana, sana jalan nggak sih? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, tentu harus sesuai dengan persetujuan para pemimpin yang ada di organisasi. Saya rasa setiap pemimpin punya kebijakan. Dan kalau saya menemukan pemimpin di hadapan saya, semua kebijakannya selalu selalu berpihak pada kepentingan anggotanya. Jadi saya tidak pernah membelenggu dulu. Mas saya mau ikut apa? Contohnya kalau kita mahasiswa kadang Paragon Corporation itu ya, sering ikut, saya persilahkan. Barangkali memang di sana mereka lebih berkembang daripada di tempat saya. Nah itu menjadi tantangan lagi Iya Mas, betul. gimana caranya aku bisa menciptakan hima yang bisa lebih berkembang daripada mereka memilih jalan yang Iya di betul. luar. Nah itu para dirut di sini ya, calon-calon dirut, calon pemimpin. Kalau anggota Anda ini sudah mulai nggak betah di organisasimu, nah maka catatan merah untuk para pemimpin yang ada di sebuah organisasi. Bukan menyindir ini. Dulu juga pernah mengalami, Mas aku menuiki asik kok Mas. Oh berarti aku sudah berpikir, oh berarti Hima Iya. harus bisa lebih asik nih daripada mereka. Jadi kayak gitu. Tadi Mas, yang penting adalah kita harus tahu skala prioritas, yang kedua kita harus tahu jalan mana yang kemudian bisa mendorong dengan optimal mimpi-mimpi yang sudah kita canangkan sebelum. Kayak gitu. Oke, berarti ketika kita mau memilih dan join lagi di organisasi itu bukan ini ya Mas, bukan hambatan bagi kita, tetapi tetap kita ingat tanggung jawab Iya, kita di organisasi sebelumnya. betul. Karena kita juga sebagai pemimpin juga kayak tadi tantangan tersebut itu bukan menjadi kayak ini ya Mas, masalah terbesar bagi kita atau mungkin kita belum bisa ah, atau mungkin kita belum bisa ini kasih inovasi, justru itu malah tantangan buat kita biar bisa menciptakan organisasi yang lebih berkembang gitu ya Mas? Iya, betul. Oke Mas, dari Ya, obrolan kita udah lumayan banyak ngobrolin iya, tentang organisasi, soal struggle kita, terus skala prioritas. Nah, mungkin sebelum kita berpamitan nih Mas, mungkin ada kesan atau pesan untuk kita semua atau adik-adik tingkat atau yang mau nonton podcast ini Mas, iya. buat mereka agar supaya mereka ini bisa memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan dan mana bisa memilah lah Mas, gitu. Ya, yang pertama tentukan tujuan hidup Anda. Kalau kita sudah punya tujuan, maka kaidah yang berikutnya adalah planning, organizing, leading, dan controlling-nya sudah bisa tercapai. Sudah bisa disusun. Kalau kita nggak punya tujuan, mau kemana arah hidup kita, maka kita akan bingung. Jadi nanti malah
masa depan ini arahnya kemana ya, ya. Jadi seperti film yang barusan rilis itu, Ayah arahnya "Ayah ini kemana? arahnya kemana?" Maka kalau kita nggak punya tujuan, maka kita akan bertanya, hidupku ini arahnya kemana ya?" Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai hidup kita nggak punya arah. Yang kedua adalah tentu niatkan. Diniatkan apapun yang kita belajar itu untuk diri sendiri. Kadang kita berpikir bahwa kuliah itu hanya untuk cari kerja, ya. Mindset itu harus kita rubah. Betul. Kerja itu pasti ada di luar sana, pasti ada kerja. Tapi kaidah pertama yang harus teman-teman jadikan mindset utama untuk kuliah adalah untuk berkembangnya diri sendiri. Kalau kita sudah berkembang, maka orang lain akan menerima kita dengan mudah. Kita akan mencari peluang dengan mudah. Kalau kita nggak berkembang, kita nggak punya nilai tambah bargaining power, maka kita akan kalah dengan orang lain. Yang kedua adalah senantiasa niatkan tujuan hidup Anda untuk memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Karena saya agak santri sedikit Mas, saya ada satu kaidah lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat Bermanfaat. bagi manusia lainnya. Masya Allah. Itu yang ketiga. Jadi kita harus niat untuk membuat manfaat bagi orang lain. Yang keempat, banyaknya orang-orang anak-anak muda sekarang minder terkait dengan kondisi keluarga, kondisi ekonomi dan Ekonomi. sebagainya. Ada satu kaidah lagi untuk penutup podcast kali ini. Apa itu Mas? Laisal fata mayyakulu kana abi. Seorang pemuda sejati itu bukan mereka yang berkata inilah ayahku, inilah bapakku pangkatnya gini-gini. Enggak. Walakinnal fata mayyakulu ha'anaza. Tetapi pemuda sejati adalah mereka yang berkata inilah aku, inilah Inilah. karyaku, dan inilah prestasi yang telah saya capai. Gitu. Jadi 4 harus teman-teman ugemi, teman-teman jadikan prinsip untuk mencapai tujuan dan cita-cita hidup Anda. Tentu cita-cita yang mulia untuk kebermanfaatan bagi orang lain sebagai bentuk ikhtiar mempersiapkan kita kembali ke hadapan Tuhan. Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari kesan dan kesan tadi mungkin bisa buat patokan atau pegangan teman-teman. Mungkin dari perjalanan hidupnya atau bisa menjadi pondasi awal untuk berkembang ke depannya. Nah, tidak lupa kita juga perlu melibatkan Tuhan dalam proses kita Betul, ya Mas. betul, harus. Nah, dari obrolan hari ini kita bisa tarik kesimpulan penting. Produktif bukan berarti harus selalu sibuk. Memimpin bukan berarti harus selalu kuat. Dan mengatur waktu bukan sekedar soal jadwal, tapi juga soal menghormati diri sendiri dan orang-orang yang kita pimpin. Kita mungkin gak bisa mengontrol semua tuntutan yang datang hari luar, tapi kita punya pilihan untuk menentukan bagaimana cara kita meresponnya. Terima kasih banyak untuk kakak-kakak yang sudah hadir dan teman-teman yang sudah menonton nih. Terima kasih buat Mas Riz telah meluangkan Iya, waktu dengan untuk senang hadir hati. dan Siap, siap. menjadi narasumber di podcast kita ya Mas. Semoga apa yang disampaikan Mas Riz ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Amin, yang amin, amin. mendengar. Dan teman-teman punya mindset baru nih ketika teman-teman mau join di organisasi. Oke, aku Hitmal pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Podcast Bisik. Podcast Bincang Bincang. Asik.